ketika udah masuk ke alam barzah diminta dikeluarkan hanya untuk memungut amal. Memungut amal artinya dia melakukan sesuatu yang dijadikan sebagai amal, kan namanya memungut amal tuh, ya enggak? Bukan memungut amal yang kecer-kecer bukan. Hah? Itu namanya memungut amal kalau saya membahasa gitu. Memungut amal itu kita buang di sana, nanti kita akan pungut di sini, buang di sana akan pungut. Gitu memungut amal, ya enggak? Gitu. Gitu, mudah-mudahan ya ini termasuk salah orang-orang yang memang benar ingin mengaji. Ya walaupun tadi saya bilang ngaji kuping, ya mendengarkan apa yang disampaikan oleh para guru kita. Itu mudah-mudahan setiap malam Kamis ini jamaah kita tarik lagi kembali tadi. Ya biar menambah. Karena pada awalnya guru Majelis Saum Hati ini ya pertama emang nggak banyak, ya berhubung kemari kan nambah banyak, akhirnya jamaah sampai ke pinggir empang, ya maka kita lebarin ini saumnya. Tapi kalau malam ini beliau tadi sudah sampaikan kepada saya, ada voice note dari Ki Amri bahwa beliau ini tidak bisa hadir. Saya tidak katakan alhamdulillah, melainkan saya katakan inilah qadarullah, inilah yang Allah takdirkan. Tapi yang dia kata beliau sampai kemarin juga kita samakan juga qadarullah. Kenapa? Karena kita tidak putuskan hubungan ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya rasa syukur kita ini bil lisan ada dengan ucapan alhamdulillah. Kemudian ada bil hal. Bil halnya itu hadirnya kita ke tempat ini merupakan satu syukur kita. Apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, baik itu yang besar atau yang kecil, kita sudah wujudkan, kita sudah tumpahkan di tempat ini. Ketika malaikat munkar wa nakir, kan gitu, bertanya kepada kita, kan kita butuh kemenangan. Ketika kita man rabbuka, kalau kita goleng-goleng patah kan nggak dimenangkan akhirnya. Itu kemenangan namanya, nggak dimenangkan. Tapi kalau kita bisa jawab man rabbuka, Allahu Rabbi, dimenangkan satu, gitu. Wa ma kiblatuka? Wa ma kiblatuka? Ka'bah, kiblati, dimenangkan satu. Kalau kita nggak bisa, nggak akan dimenangkan. Kalau nggak dimenangkan berarti masuknya ke jurang sebelah. Masuk ke jurang sebelah, ke neraka. Ente dari sejak dilahirkan sampai ente mati, ente gak kenal siapa Tuhan ente. Dari sejak dilahirkan sampai ente dibesarkan, ente gak kenal Nabi ente gak pernah. Waduh, itu kalau itu udah begitu namanya udah didesak banget dah. Kenapa? Apakah itu pertanyaan yang harus dijawab? Nggak harus dijawab. Yang jelas nyesel. Kalau udah di sana nyesel kayak tadi antum bilang, guru antum bilang, ketika udah masuk ke alam barzah diminta dikeluarkan hanya untuk memungut amal. Memungut amal artinya dia melakukan sesuatu yang dijadikan sebagai amal, kan namanya memungut amal tuh, ya enggak? Bukan memungut amal yang kecer-kecer bukan. Itu namanya memungut amal kalau saya membahasa gitu. Memungut amal itu kita buang di sana, nanti kita akan pungut di sini, buang di sana akan pungut di sini. Gitu memungut amal, ya enggak? Gitu. Ya udah pada ngantuk lah. Terus. Terus kan nih? Terus. Nah jadi seperti itu. Kalau kita udah merasa punya banyak pungutan amal, insya Allah di alam kubur aman. Siapa yang menambahkan? Yang hidup. Yang hidup ini siapa? Bisa anak, bisa istri, bisa tetangga. Ya enggak? Tapi antara yang hidup itu melihat mana kebaikannya, mana keburukannya. Itu nanti ada batas lupa. Batas ingat. Gue pernah ingat nih orang berbuat baik, gue gak akan lupakan kebaikannya, gitu. Gue pernah lupa nih orang berbuat baik, pas gitu gue ingat ternyata ada kebaikannya, begitu. Jadi ada lupa, ada ingat. Artinya
kita ini di saat lupa ada yang ngingetin, di saat kita ingat jangan ada yang lupain, jangan. Di saat kita ingat tambah kuat ingatan kita seperti itu. Dalilnya apa sih? Dalilnya ilmu. Dalilnya ilmu. Kenapa dalil ilmu? Jadi kalau ada 9 yang kita terima itu baik, 1 itu yang buruk, itu yang kita lihat yang 9. Terus bagaimana kalau yang 9 itu buruk, yang baik 1, yang kita lihat yang mana? Yang 1. Hah? Bener gak? Kita ini ada keburukan 9, 1 kebaikan. Berarti yang kita lihat yang 1. Ya gak? Kalau udah kita berpegang teguh tali Allah, insya Allah gak ada perpecahan. Wala tafarraqu, jangan kita berpecah belah. Ya gak? Kenapa? Al jama'atu rahmatu wal firqatu azabun. Jamaah itu rahmat, firqah perceraian itu azab. Udah, artinya ketika kita gabung di sini ada yang bisa ini, di sini akhirnya kuat itu, ya gak? Itu dulu sudah digambarkan oleh Rasulullah SAW ketika Hajar Aswad ada perbaikan Ka'bah, Hajar Aswad masih ada di bawah. Kesana kepala suku, dia pengen pegang, dia pengen maju sendiri. Kan begitu. Akhirnya bagaimana supaya ini bisa bersatu semua? Inti pegang yang ujung sana, inti pegang ujung sana. Akhirnya diangkat gitu, begitu kan? Rasulullah yang tanda, kan begitu ya kan? Jadi ini merasa ngangkat nih, nggak ada istilah tuh Hajar Aswad gue yang taruh, kelompok gue tuh yang taruh, pimpinannya gue, begitu. Nggak ada tuh begitu tuh. Sama kayak seperti saum. Nih yang bagian bongkar gitu istilah, benar gak? Artinya semuanya adalah kerjaan-kerjaan saya, nggak ada istilah di paling seperti itu. Nah di dalam kita menuntut ilmu gitu juga. Kayaknya gue paling khusyuk deh. Begitu enggak juga. Betul gak? Sekarang pokoknya kita nyantai baik dah. Bener gak? Hah? Dan sampai sini aja dah. Anak pinggangannya kita harus belajar sama Pak Bian. Ini karena kita udah janji. Bismillah deh. Ujian tadi, alhamdulillah ya Allah. Sampai di sana lintik doang. Ya gak? Anak pulang dari rumah sosialisasi. Pinggangannya begitu tuh. Sampai rumah. Ya, ini ngajar enggak, ngajar enggak. Tuh Pak Bian sampai sembuh nih. Iya, alhamdulillah. Sekarang sakit lagi. Enggak, bercanda tadi, Bu. Ya, artinya niat itu yang kuat. Niat itu yang kuat. Kalau kita udah niat, apa yang terjadi? Insya Allah akan sampai. Emang kita udah niat dari kemarin, ternyata hujannya nggak ada. Betul nggak? Kita udah senang banget pulang bawa motor nih. Begitu anak-anak ya, kunci motor bawa kita pikiran, bagaimana nih bisa nggak sampai ke saung? WA ke beliau, tak tahu dia udah Pak Bian mau jemput, alhamdulillah. Jadi kegagalan itu semua udah nggak ada buat aneh. Alasan apa lagi aneh nggak ngaji, nggak ngisikan gitu ya? Benar nggak? Hujan kagak jadi, pinggang, terus pinggang sakit, emang lagi sakit, kan gitu. Motor dipakai anak, ternyata dijemput. Mau alasan apa lagi? Bener gak? Kalau sampai di sini gak ada orang, nggak apa-apa juga. Ada buahin semua. Kacang semua bawa. Bener gak? Tetangga banyak di sana kan gitu. Nah ini, jadi buat anak itu nggak ada yang buat sakit hati. Semua kita ambil hikmah-hikmahnya aja. Apalagi menjadi alasan kita nggak hadir kemarin di sini. Sayang kalau hanya gitu. Nih saya kasih gambaran lagi. Ini teh kalau saya minum, ya manfaat buat saya, gitu kan. Kopi nih saya nggak minum, ada manfaatnya juga. Pas sampai rumah, saya buka lemari nggak ada kopi. Ya gue tahu tuh tadi di saung gue minum tuh kopi. Itu jangan sampai begitu tuh. Ntar di buku saya. Ngerti gak nih maksud ini? Ya, artinya pada saat ini kita nggak butuh, ntar udah di rumah butuh. Hah? Ya nggak? Gitu. Udah sampai sini aja. Jadi bingung kan ngomong apa gitu. Ngomong apa nih? Tapi yang jelas di sini dasari dengan ilmu udah. Amin. Dasari dengan ilmu. Kita yakini saya minum teh ini tidak saya campur dengan ini karena dengan alasan-alasan yang lain. Nggak mungkin lah saya mau campur juga. Gitu kan. Tapi saya minum ini ternyata ada manfaat buat saya. Gitu. Ini kopi saya nggak minum, ntar bungkus. Saya ulangin lagi kata-kata begitu.
ternyata nggak ada ngambil plastik juga apa juga. Jadi mau ngasih mentahnya ya. Wah lebih seneng lagi. Ini satu saset. Kalau mentahnya bisa satu renteng. Saya pinjam ya. Saya pinggang. Nah ini saja yang dapat saya sampaikan. Kita doakan guru-guru kita. Ini guru-guru kita ini udah serius-serius semua. Jangan sampai maaf, ketidakadaan orang alim itu akan gelap buat kita. Itu harus kita bisa rasakan. Matinya ulama itu gelapnya dunia. Betul gak? Jangan sampai matinya ulama akan terjadi begitu. Kalau bukan dari sekarang ini kita mengatakan nanti saya menggantikan. Nanti kan begitu enak kalau begitu, betul gak? Kalau kita anggap ini kalau si pulang nggak ada gimana siapa ngajar lagi? Ah itu pertanyaan yang salah. Yarin, beliau emang udah waktu meninggal biar saya gantikan. Begitu. Artinya nggak ada sasaran. Seperti maaf ketika Buya anak Buya Ratu meninggal, ya udah emang Allah Taala kehendaki seperti itu, kecintaan Allah kepada Buya, sehingga kita nih anak-anaknya jangan pakai bilang ini kalau Buya masih hidup begini-begini nih enak nih kita nggak bakal sengsara gitu apa mak, jangan. Itu udah salah berat, betul gak? Justru dengan ketiadaan Buya itu bagaimana supaya tetap wujuduhu ka'adamihi apa adamu ka'wujudihi, paham gak nih? Wujuduhu ka'adamihi, adanya seperti nggak ada. Yang kedua, adamuhu ka'wujudihi, nggak adanya seperti ada. Mana yang kita mau ambil? Paham gak nih? Adanya seperti tidak ada, tapi tidak adanya seperti ada. Mana yang kita mau ambil? Tidak adanya. Yang kedua tuh, walaupun kita nggak ada di tempat, tapi seperti ada kita di tempat itu aja. Hah? Tapi kalau adanya seperti nggak ada, ya Allah, nggak diorangin bahasanya. Orang banget. Iya, bener gak? Orang dianggap kan begitu. Jangan. Kita ambil yang kedua. Meskipun saya tidak hadir ke sana, tapi saya pantau cek. Artinya masyarakat itu tetap melihat yang itu. Berarti kan sebelumnya kan udah ada satu pekerjaan-pekerjaan yang bikin orang nanyain, bener gak? Ada pekerjaan-pekerjaan yang orang nanyain. Nyambung gak nih? Nyambung ya? Nyambung. Tapi kalau emang pekerjaan dia tiap hari begitu aja, pokoknya buat rusuh aja, ketika dia nggak ada, malah orang syukurin. Tapi kalau emang dia tiap hari ada, kebaikannya ada, pasti ketika dia nggak ada yang ditunggu bahasanya. Ya enggak? Namanya itu ketika nggak adanya seperti adanya, tetap walaupun dia nggak ada, karena dia pernah mencontoh ini, tetap berjalan. Tapi kalau dia ada seperti nggak ada, repot tuh, nggak diorangin bahasanya. Ah, bener nggak? Nih kayak baju gue beli, saya tahu kantongnya lagi ada, kantongnya ada. Saya nggak cerita isi. Benar. Nggak cerita. Kantongnya dia bilang ada, saya nggak cerita isinya, betul nggak? Dia terbiasa aja. Jangan orang, gue heran lu punya kantong banyak di atas ada, di bawah ada, isinya ada gak? Kan kita nggak perlu bilang isinya ada, yang penting kantongnya ada. Karena di mana ada kantong. Artinya gini, apa yang menjadi tugas kita di dunia, semuanya harus kita ambil gitu, ya gak? Tapi mana yang bisa kita manfaatkan, ya itu yang kita ambil. Kan gitu. Kalau bahasa Imam Ghazali, dia masuk ke kalangan petani, Bisa jadi. menjadi petani. Dia masuk ke kalangan tukang furnitur, dia jadi. Kan gitu. Berarti kan semua dikuasai walaupun tidak sempurna. Tapi yang jelas nggak bodoh-bodoh banget lah. Iya. Kalau bahasa orang, maaf aja ya. Aneh bangunan walaupun nggak pernah ada di bangunan, tapi ketika tukang mau kerja kita tahu juga dikit gitu kan. Orang gelap-gelap Dia mau colong-colongnya kita tahu juga dikit gitu. Ya enggak? Nah itulah seperti itu yang kita harus katakan. Jadi ketika kita perintahkan seseorang, nggak dengan ketidaktahuan kita, justru kita tahu, sehingga orang itu membodohi kita atau ngebohongin kita tahu gitu bahasanya. Dengan ilmu lagi ya. Bener nggak? Jadi kita tuh menyerahkan sebarang, kita tahu nih kualitas orang ini. Nah paling tidak seperti itu. Maksudnya kita kepada anak gitu, jadi nggak semua kita samain gitu maksudnya. Dengan apa? Dengan ilmu juga. Ilmu. Artinya anak kita masih SD, jangan kita paksa untuk ngaji ukuran SMP. Anak kita SMP jangan kita paksa juga untuk ngaji ukuran SMA. Itulah di pesantren seperti itu. Jadi masing-masing khatibin nas ala qadri ukulihim. Ajak manusia bicara itu sesuai dengan kemampuan ukuran mereka, kan gitu. Kalau ini kan memang udah bukan lagi saya bicara yang
level bawah, bener nggak? Seperti nggak ada seperti. Ada. Dah, itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan besar manfaatnya. Amin, amin. Insya Allah kita ini setelah keluar dari sini ada konsep-konsep yang memang kita lagi pikirin. Amin. Gitu aja udah. Amin. Bener nggak? Konsep kehidupan ke depannya. Amin. Jadi gini, ma madofat wal mu'amalu ghaib. Artinya yang lalu memang berlalu. Kemarin gue kayaknya kurang tuh bilang pekerjaan. Itu kita lupain. Kenapa? Karena kita anggap udah berlalu. Kalau selalu kita seselin, akhirnya nggak ada yang kita buat satu kebaikan. Tapi kalau yang lalu berlalu, cuma kita introspeksi sehingga ke depannya Lebih itu.